saudaraku. Sebab Tuhan mencurahkan kasih buat engkau dan saya sore hari ini. Amin. Mari sama-sama katakan. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Panjang dan lebarnya melebihi lautan. Jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih Setiamu besar selamanya. Hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau, Yesus. Ajaib kekuatanmu, besar anugerahmu, takkan berhenti ku memuji namamu. lagi katakan tiada terukur besar kasih setiamu. Tiada terukur besar kasih setiamu Panjang Tuhan. dan lebarnya melebihi Jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Apa kabarnya? Semua bersemangat untuk memuji Tuhan. Ayo yang semangat kita semuanya, kita boleh maju ke depan. Ayo semangat. Siap memuji Tuhan? Kurang keras suaranya. Siap memuji Tuhan? Ayo kita sama-sama angkat pujian ini. Ayo kita yang sama-sama bergembira, yang bahagia hari ini. Kita katakan, ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Ayo sama-sama bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam
dapat memisahkan kita. Beri sorak-sorai bagi Tuhan. Masih semangat? Sorakan haleluya. Haleluya. Ku diberi kuasa dari Raja mulia untuk taklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai Kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Kau Raja, segala raja. Ayo sama-sama katakan. Diberi kuasa dari Raja mulia, taklukkan musuh. Di mana? bawah kaki. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sekali lagi. Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Beri kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Kau Raja, segala raja. Sungguh besar Kau Tuhanku, Kau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. beri kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Kau Raja. Ayo lebih semangat lagi, tepuk tangannya dong. Besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Beri kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Kau Raja, segala raja. Terpujilah Kau Raja, segala raja. Terpujilah Kau Raja, segala raja. Berikan sorak-sorai yang meriah bagi Tuhan Yesus kita. Dialah Allah yang luar biasa bagi hidup kita. Dia yang memberikan segalanya bagi kita. Amin. Yes, silakan duduk kembali teman-teman. Sebentar kita memasuki hadirat Tuhan kita. Mari kita siapkan hati kita buka hati kita. Ya Tuhan Yesus yang baik, ini setiap hati kami Bapa, kami mau memberikannya kepadamu Tuhan Yesus. Biar Tuhan saja yang mau membimbing kami Tuhan Yesus. Biar Tuhan saja yang menuntun kami Bapa. Agar kami Tuhan Yesus boleh berjalan dan memuliakan nama-Mu Tuhan dalam hidup kami Tuhan Yesus. Kami mau menggunakan setiap hidup kami untuk menjadi berkat-Mu Tuhan Yesus. Berkati setiap hati kami, pikiran kami Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan urapan-Mu turun atas hidup kami Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.
Mari sama-sama angkat pujian. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di samping. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku, Kau kuat kami Tuhan, yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kita angkat kembali pujian itu. Sama-sama katakan. Bukan dengan kekuatan dapat jalani tanpa Tuhan yang bisa kami tak dapat berjalan, kami tak dapat sendiri. Oh, Engkaulah kuatku, yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Mari cepat saja katakan, Tuhan rindu mendengarkan suara-Mu dan berseru. Angkat suara-Mu, angkat pujian-Mu, angkat penyembahan-Mu bagi Tuhan Yesus kita. Yes Tuhan. Kaulah harapan dalam hidupku. Sekali lagi katakan dengan lembut dan berseru. Yes, serukan namanya. Serukan namanya, maka pertolongannya akan datang dengan tepat waktu. Yes, Kaulah harapan kami Tuhan Yesus. Dalam hidupku, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan.
Tuhan, di dalam Tuhan harapan kami tidak pernah sia-sia Tuhan Yesus. Itulah yang menjadi alasan kami Bapa untuk memilih tetap berserah kepada Yesus, tetap berpengharapan kepada Yesus. Biarlah kami Tuhan Yesus boleh menyerahkan seluruh hidup kami Bapa ke dalam kerajaan tangan-Mu Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, Engkau sungguh baik Tuhan dalam hidup kami Bapa. Yesus sungguh baik dalam hidup kami. Ajar kami Tuhan Yesus untuk tetap bersyukur Tuhan, mengatakan Engkau baik bagi hidup kami Tuhan Yesus. Sekalipun Tuhan keadaan kami terasa berat Tuhan, sekalipun beban kami terasa berat Tuhan Yesus, kami mau tetap katakan, God you're so good, God you're so good to me. Yes, God you're so good. Katakan dengan setulus hatimu teman-teman. You're so good, God. You're so good. You're so good to me. Yes, Tuhan. God,
Bapak yang baik, kami bersyukur, berterima kasih buat kesempatan yang Kau berikan, sehingga kami semuanya boleh datang di tempat ini, di rumah yang kudus ini Tuhan. Boleh memuji, menyembah Engkau, meninggikan Engkau, itu semua karena kemurahan-Mu atas kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih, berkati anak-anak muda di tempat ini Tuhan, supaya mereka boleh senantiasa dalam cengkeraman tangan kasih-Mu ya Tuhan. Sehingga mereka di masa tuanya ini Tuhan, boleh tetap menyukakan hati-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur buat ibadah pemuda yang boleh berjalan dari awal pertengahan dan sebentar lagi akan masuk di firman-Mu Tuhan. Urapi kami semuanya. Biarlah kami mau membuka hati kami, pikiran kami Tuhan, supaya kami boleh lebih lagi Kau taburi dengan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kita semua yang rindu mendengarkan kebenaran firman Tuhan, sama-sama katakan, amin. Shalom. Kita diberkati Tuhan sepanjang minggu ini. Lambaikan tangan. Beri kemuliaan untuk Tuhan kita. Maju aja ke depan, gak usah jauh-jauh. Ayo santri, maju. Esther, maju depan. Penuhi depan. Jangan jauh-jauh lah. David, maju Fit, sini Fit. Di ibadah pemuda ini saya mau santai aja ya. Firmannya nggak usah berat-berat, yang ringan-ringan aja. Coba kita buka di Ulangan 18, ayatnya yang ke-15. Ulangan 18 ayat yang ke-15. Kita baca sama-sama yuk. 3, 2, 1. Seorang nabi dari tengah-tengahmu, dari antara saudara-saudaramu, sama seperti aku, akan dibangkitkan bagimu oleh Tuhan Allahmu. Dialah yang harus kamu dengarkan. Ini berarti Musa memberikan apa ya? Untuk masa depan, nubuatan. Bahwa nanti di tengah-tengah umatmu, berarti orang Israel ya, itu akan dibangkitkan bagimu oleh Tuhan Allahmu, dialah yang harus kamu dengarkan. Nabi katanya ya. Tapi Yesus kan juga dipanggil nabi juga. Nah, semakin banyak kita membaca Alkitab, ya kalau sering kita membaca Alkitab, semakin kita melihat bahwa ini bukan hanya sebuah buku yang berisi banyak cerita yang berbeda-beda ya. Namun bagaimana Alkitab adalah sebuah buku yang berisi banyak cerita yang pada akhirnya menjurus cuma satu cerita. Mengerucut. Ceritanya nanti mengerucut kepada satu. Menceritakan satu kebenaran. Ya. Banyak di antara kita yang memandang Alkitab sebagai kumpulan kisah-kisah kuno, heroik dan bermoral yang menginspirasi dan mengajari kita. Namun, apakah kisah-kisah ini berjalan bersama-sama? Apakah ada kesamaan? Ya, saya nggak usah berbicara teori yang muluk-muluk. Semua cerita di Alkitab ini menjurus pada semuanya nanti ceritanya tentang Tuhan kita Yesus. Intinya di situ. Nah, sebenarnya semua cerita-cerita ini terangkum dari Yesus sendiri. Sebenarnya adalah orang pertama kali. Yesus itu seorang pertama kali yang secara eksplisit menyatakan hubungan antara semua cerita dalam Alkitab, dan yang cukup menarik dia menyatakan bahwa setiap cerita pada akhirnya adalah tentang dirinya. Jadi dipahami ya di sini ya. Anak-anak muda, kalau ditanya biar mengerti kita, semua cerita di Alkitab baik perjanjian lama itu mengkerucut kepada Tuhan Yesus. Coba kita baca dalam Injil Lukas, Lukas 24, ayat yang ke-27.
Lukas 24 ayat yang ke-27. Baik, kita baca sama-sama. 3, 2, 1. Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Kita ulangi lagi, biar kita paham ya. 3, 2, 1. Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Ini Tuhan Yesus sendiri yang cerita ya. Waktu dia udah disalibkan, dia waktu menjumpai murid-muridnya, ini dicatat di Lukas. Kalau kita baca, kita pahami lebih detail lagi. Tuhan yang menyingkapkan bahwa perjanjian lama itu juga bercerita tentang dia. Coba kita lompat di ayat yang 44. Ayat 44, ini kan 27, naik langsung ke 44 Niko. Ayo kita baca bersama-sama. 3, 2, 1. Ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu. Yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab nabi-nabi dan kitab Mazmur. Ya, ini dia berkata pada murid-muridnya, segala sesuatu yang tertulis tentang aku dalam hukum Musa dan para nabi dan Mazmur harus digenapi. Dan mulai dari Musa dan semua nabi, dia menafsirkan kepada murid-muridnya semua kitab suci tentang hal-hal yang berkaitan dengan dirinya. Nah, tentu saja Yesus memberikan kita kacamata yang tepat untuk membaca dan menafsirkan kitab suci dengan benar. Di Lukas 24, 25. Nggak usah dibuka, biar aja. Karena semua cerita dalam perjanjian lama menunjukkan pada atau memberi bayangan dan menemukan penggenapannya pada Tuhan Yesus. Itu juga berarti bahwa cerita-cerita ini akan memiliki figur, peristiwa, tradisi, simbol-simbol dan sebagainya yang akan memberi gambaran pada satu pribadi Tuhan Yesus. Paham sampai di sini? Salah satu contoh, orang Farisi minta tanda sama Yesus kan. Kalau gitu Mesias itu tandanya apa? Yesus bilang, tandanya seperti Yunus. Apa tanda Yunus? Ditelan ikan 3 hari. Ya, itu di Matius 12, 38 sampai 42, enggak usah dibuka. Buat PR aja di rumah. Tanda Yunus. Padahal itu cerita Yunus kan udah jauh, Yesus belum ada. Itu dia ditelan ikan, masuk dalam perut ikan selama 3 hari, itu tanda bahwa Yesus juga akan mengalami seperti itu, Yesus ditelan di perut bumi. Menggambarkan soal Yesus. Puasa Ester, itu juga menggambarkan tentang Yesus. 3 hari 3 malam dia enggak makan, dia mati kan 3 hari 3 malam. Enggak makan, enggak minum. Mematikan tubuh, itu juga gambaran tentang Yesus juga. Nah, kali ini saya secara khusus akan berfokus pada bagaimana tokoh besar perjanjian lama. Ada yang tahu? Tokoh besar perjanjian lama, siapa namanya? Musa. Ya, itu yang nulis Taurat. Kitab Taurat ada berapa? Ada? Berapa? 10. Kitab Taurat ada berapa? Berapa? Enggak ada yang tahu. Berapa, Esther? Kitab Taurat itu adalah kitab yang ditulis oleh Musa. Itu 5. Ya. Kejadian, Ulangan, Bilangan. Pokoknya yang ditulis Musa 5 itu yang disebut kitab Taurat. Itu yang dipegang oleh agama Yahudi sampai sekarang. Kalau Injil berapa? 4. Ya betul Erlin, 4. Kitab Injil itu 4 yang disebut. Nah,
Ini saya mau konspirasikan ya, antara tokoh besar di zaman perjanjian lama Musa dengan Yesus di perjanjian baru. Tokoh utama dari perjanjian lama adalah Musa. Tokoh utama dari perjanjian baru adalah Yesus. Kalau perjanjian baru semuanya bercerita tentang Tuhan Yesus. Ya. Pada masa Musa, contoh, Firaun memerintahkan membunuh anak-anak yang berusia 2 tahun waktu Musa lahir. Karena ditakutkan di bangsa Yahudi ini nanti akan lahir seorang raja. Firaun ini tahu, jadi akhirnya diperintahkan untuk dibunuh anak-anak di bawah umur 2 tahun. Begitu juga dengan Yesus. Yesus waktu lahir diperintahkan karena dibohongi sama Majus ya. Majus diberitahu, bukan dibohongi. Orang Majus nggak mau memberitahu. Raja Herodes waktu itu kan bilang, nanti kalau kamu udah jumpa dengan raja yang dari bintang dari timur yang kau ikuti itu, nanti kau balik ke sini beritahu Raja Herodes. Tapi Roh Kudus memberitahu melalui mimpi kepada 3 orang Majus ini, nggak boleh lewat balik lagi, suruh berputar. Jadi Yesus waktu lahir pun itu anak-anak di umur yang usia 2 tahun ke bawah dibantai, dibunuh. Ini kesamaan antara Musa dan Yesus ceritanya ya kan. Jadi pembunuhan massal terjadi waktu kedua tokoh besar ini lahir, Musa dan Yesus. Musa keluar dari Mesir untuk menebus umatnya. Yesus meskipun lahir di Bethlehem pada usia muda, dia dibawa lari. Karena takut dibunuh sama bapaknya Yusuf, dia dibawa lari keluar ke Mesir juga. Dia bersembunyi di Mesir, dibawa bapaknya sama Maria bersembunyi di Mesir. Ini kesamaan juga. Tinggal di sana selama muda Yesus ini untuk menghindari Raja Herodes. Waktu Raja Herodes sudah meninggal, barulah Yesus dibawa kembali. Musa dilahirkan dengan sembunyi-sembunyi juga. Terus dimasukkan di ranjang, dibuang di sungai itu. Tapi dia diambil oleh keluarga kerajaan Mesir, putri dari Raja Mesir. Yesus juga dilahirkan tanpa ada perlindungan, ya, di kandang domba. Dibaringkan di kandang yang dipenuhi jerami, tapi dia dikunjungi oleh bangsawan, yaitu 3 orang Majus. Inilah persamaan-persamaan Musa dan Yesus. Musa dibesarkan di mana? Di istana Firaun, tempat yang terhormat, tempat paling terhormat, padahal dia dibuang ya kan, tempat kebudayaan yang terhormat. Yesus dibesarkan di mana? Di sinagoga, gereja orang Yahudi di Yerusalem, tempat yang paling dihormati di kebudayaannya waktu itu. Ini kesamaan-kesamaan. Musa adalah seorang Lewi, Ibrani, sama, Yesus juga orang Lewi Ibrani. Musa membawa bangsa Israel keluar dari Mesir, dari perbudakan Mesir. Yesus membawa bangsa Israel dan dunia, bukan hanya orang Israel, bahkan dunia keluar dari perbudakan dosa, termasuk kita. Kalau Musa skupnya kecil, orang Israel aja. Kalau Yesus, orang Israel plus kita semuanya, seluruh dunia, dikeluarkan dari perbudakan dosa dan kematian. Selanjutnya, Musa menerima 10 perintah dari Tuhan. Di mana? Di Gunung Sinai. Yesus menafsirkannya kembali. 10 perintah Tuhan dalam khotbah di bukit. Ya, Musa yang menerima janji hukum dari Tuhan ini, Yesus yang menafsirkan kembali. Akhirnya Yesus mengambil kesimpulan dari seluruh kitab suci ini, dari 10 perintah Allah ini dijadikan 2 hukum. Ada yang hafal hukumnya? Hukum Yesus? Yang pertama apa? Yang kedua apa? Ya, kasihi Tuhanmu dengan segenap hatimu,
dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu. Yang kedua, kasihilah sesama manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Kalau kamu bisa menerapkan ini, kamu sudah menjalankan 10 perintah Allah. Masih bingung di sini? Dan anggap cerita-cerita mengenai Musa dan Yesus ini mulai ada kesamaan. Musa membawa hukum dan menunjuk pada Injil. Yesus yang menggenapi hukum itu. Dan dia adalah Injil itu. Makanya ditulis oleh murid-muridnya. Ada satu yang bukan murid, tapi bukan murid utama ya. Yesus itu ada murid utama, ring satunya 12 orang. Terus ada murid di luar 12 orang, yaitu 70 orang. Yang nulis termasuk yang 70 orang ini ada salah satu. Bangsa Israel mengalami 400 tahun kekelaman di Mesir hingga Musa lahir. Akhirnya Musa yang membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Begitupun dengan Yesus. Sebelum Yesus lahir, Tuhan gak mau berbicara dengan orang Israel. Selama berapa? 400 tahun. Jadi 400 tahun mereka gak mendengarkan suara Tuhan. Biasanya Tuhan itu langsung bisa berbicara melalui imam-imam atau melalui nabi-nabi, berbicara kepada bangsa Israel. Ada masalah Tuhan langsung mendengar, langsung menjawab. Tapi sebelum Yesus lahir, lama 400 tahun, Tuhan gak mau berbicara. Sekali berbicara dengan kedatangan Tuhan Yesus. Musa melewati padang gurun dan ragu kepada Tuhan sebelum memulai pelayanannya untuk menebus bangsa Israel. Yesus juga melewati padang gurun dan dicobai oleh setan waktu dia berpuasa 40 hari 40 malam. Yang sanggup berpuasa 40 hari 40 malam cuma 2. Ya, yang tercatat di Alkitab cuma 2. Salah satunya siapa? Musa. Jadi Musa sama Yesus yang bisa sanggup berpuasa 40 hari, 40 malam, gak makan, gak minum. Yang lainnya, ya makanya itu kekuatan supranatural itu. Musa waktu itu adalah pangeran mahkota di Mesir. Waktu diangkat anak oleh putri Mesir, dia jadi bangsawan di Mesir. Namun meninggalkan posisi yang berkuasa untuk melayani dan menyelamatkan bangsa Israel yang diperbudak di Mesir. Itu Musa. Kalau Yesus adalah bangsawan sorga. Ya, dia pemilik sorga. Jadi Yesus itu bangsawan sorga, namun dia meninggalkan posisinya di sorga, datang ke dunia sebagai manusia untuk melayani dan menyelamatkan manusia yang masuk dalam perbudakan dosa. Sama-sama bangsawan ya, yang satu bangsawan kerajaan Mesir, yang ini bangsawan sorga, datang ke dunia. Nah, kesamaan yang lain, Musa memilih berapa mata-mata untuk masuk ke tanah Kanaan? 12. Yesus memilih muridnya berapa? 12. Ya. Dan Yesus memilih muridnya 12 dan mengutus mereka untuk mewartakan tanah perjanjian. Kalau Musa mengutus orang untuk masuk ke tanah perjanjian, kalau Yesus memilih murid 12 orang untuk memberitakan tanah perjanjian yang lebih besar, lebih baik, yang bukan merupakan wilayah di bumi. Ya. Tapi tetap di wilayah naungan Tuhan melalui pemulihan rohani bersama Tuhan Yesus, yaitu di sorga. Nah, waktu di padang gurun, Musa berdoa kepada Tuhan supaya diberikan makanan. Sama Tuhan dipenuhi, diberikan makanan, makan mana setiap hari, dipelihara. Begitupun dengan Yesus. Ribuan orang diberi makan, ya kan?
karena permintaan Musa. Yesus pun juga, karena belas kasihan dia memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan. Memberi makan 4.000 orang dengan berapa roti? 7 dan berapa ikan? 5 ikan. Sisanya 7 bagul. Yang pertama sisa 12 bagul. Persisa kan? Musa pun minta sama Tuhan diberi makan sampai bersisa juga. Inilah kesamaan-kesamaan. Perjanjian lama berbicara tentang Musa. Musa pun memberikan janji-janji yang digenapi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi apa yang dibicarakan Musa, apapun yang dilakukan Musa itu sama dengan yang dilakukan dengan Tuhan Yesus di perjanjian baru. Musa membawa tabut perjanjian dan tabernakel. Ya, Musa membawa tabut kemana-mana dia berkemah, tabutnya ditancapkan di situ. Itu hanya sementara. Tabernakel itu hanya sementara yang berisi hadirat Tuhan. Kalau Tuhan Yesus adalah hadirat Tuhan itu sendiri. Tidak terbatas pada 4 tembok atau tempat suci. Dialah tabernakel yang datang ke dunia ini. Yesus itu. Yang terakhir. Nggak usah lama-lama kan katanya kan. Yang terakhir. Musa mengangkat sebuah tiang dengan seekor ular di atasnya. Ada? Tahu? Lambang ular, siapapun yang nengok itu, tongkat Musa yang ada ularnya itu, orang yang digigit ular akan sembuh. Ya, sakit apapun katanya juga bisa sembuh kalau melihat tongkat itu. Sampai sekarang dipakai tongkat Musa itu. Yaitu di mana? Di apotek. Kalian tengok apotek-apotek itu, lambangnya apa? Atau ID, Ikatan Dokter Indonesia, itu lambangnya ular. Ya. Itu yang dipakai sampai sekarang lambangnya. Demikian pula Yesus disalib. Itu berarti lambang. Sampai sekarang pun kita nengok, terus kita tengok salib itu. Ya, dan setiap orang yang memandang salibnya akan diselamatkan dari dosa dan sengatan maut ular. Ada amin? Sekarang Musa memperkasai waktu Paskah dengan apa? Untuk, pernah saya khotbahkan kan? Passover, melewati apa? Melewati kematian anak sulung. Dengan apa? Dengan tanda darah. Darah anak domba. Usianya berapa? Masih ingat? Usianya berapa tahun dombanya yang dipersembahkan oleh Musa? Ini ngetes ya, pendalaman Alkitab itu. Usia 1 tahun. Enggak boleh yang ditindih. Harus tak bercacat, ya. Soalnya sekarang kalau di peternakan itu kan ditindik, dikasih nomor, itu udah enggak sah, enggak boleh dipersembahkan itu. Kalau zaman Musa. Nah, Yesus adalah anak domba Paskah yang terakhir dan yang sepenuhnya menanggung murka Allah atas dosa. Kalau Nabi Musa mengorbankan anak domba Allah, akhirnya setiap tahun harus korban anak domba itu. Tapi Yesus dikorbankan untuk menyelesaikan. Di atas kayu salib, finish katanya, it finish, selesai. Dengan apa? Korban tubuhnya sebagai ganti domba. Dialah domba yang dikorbankan sepenuhnya untuk menebus manusia. Anak domba Paskah Musa hanya bayangan dari kedatangan anak domba Paskah Kristus. Gara-gara domba itu disembelih waktu zaman Musa, ditaruh di tiang pintu, akhirnya dilewati. Kematian anak sulung enggak jadi. Orang Israel enggak ada yang mati. Ternaknya pun yang sulung enggak ada yang mati. Cuman orang Mesir yang mengalami kematian anak sulung. Domba-dombanya atau peternakannya pun mengalami kematian anak sulungnya. Kita mestinya harus
mati juga seperti orang Mesir. Tapi karena korban anak domba di atas kayu salib, darah Yesus tercurah, maka kita diselamatkan. Satu kali sudah cukup. Musa mengubah air menjadi darah, Yesus mengubah air menjadi anggur. Musa mengambil hukum itu, Yesus mengenapi hukum. Inilah persamaan-persamaan. Kalau kita baca lebih dalam lagi, persamaannya banyak kali. Ya. Musa memimpin umatnya ke tanah perjanjian, tetapi tidak masuk ke dalam tanah perjanjian. Yesus memimpin umatnya menuju tanah perjanjian yang lebih baik, yaitu rekonsiliasi dengan Allah, dan suatu hari nanti akan mengantar kita ke tanah perjanjian yang kekal dan tertinggi, yaitu Yerusalem baru atau sorga. Nah, ketika bangsa Israel kehausan, hampir sekarat ya, orang di padang gurun kan, sekarat, Musa memukul, gara-gara itulah dia nggak masuk ke tanah perjanjian, dia memukul batu karang sehingga keluar air minum. Soalnya seluruh air minum yang ada di situ saat itu pahit rasanya, kecuali yang Musa ketok pakai tongkatnya itu baru bisa diminum. Itulah Musa. Kalau Yesus Tuhan mengetok Yesus. Jadi Yesus kan batu karang. Kita kan berarti bilang Yesus itu kan batu karang yang teguh bagi kita, batu penjuru yang dibuang para tukang. Itu yang diketok Tuhan. Allah Bapa ya. Yesus diketok, akhirnya Yesus mengeluarkan air yang hidup. Kalau kamu minum air ini, kamu akan haus lagi. Tetapi kalau kamu meminum air yang kuberikan kepadamu, air hidup ini, maka engkau tidak akan haus lagi. Ada amin? Ngerti sampai di sini? Intinya adalah seluruh sejarah Alkitab adalah sebuah buku yang di atasnya Tuhan menuliskan kisah kecermelangan yang tak tertandingi tentang kemuliaannya dan yang tak tertandingi untuk menceritakan kisah-kisah terhebat yang pernah diceritakan. Yesus adalah pusat dari semua kenyataan dan Allah senang memuliakan putranya dengan cara ini. Bagaimanapun juga Musa, sehebat apapun dia, hanyalah sebuah tanda. Jadi Musa itu hanya sebuah tanda, sebuah petunjuk, dan bayangan dari Musa yang lebih besar dan lebih agung, yaitu Tuhan kita, Yesus Kristus. Coba kita buka Ulangan 18, 15, lompat 18. Ini ayat yang terakhir. Saya undang tim musik, WL, singer maju ke depan, kita baca sama-sama. Ulangan 18, 15, dan 18. 3, 2, 1. Seorang nabi dari tengah-tengahmu, dari antara saudara-saudaramu, sama seperti aku akan dibangkitkan bagimu oleh Tuhan Allahmu. Dialah yang harus kamu dengar. 18. Seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka dari antara saudara mereka, seperti engkau ini. Aku akan menaruh firmanku dalam mulutnya, dan ia akan mengatakan kepada mereka segala yang kuperintahkan kepadanya. Jadi ini semuanya berbicara dengan Yesus. Ya. Jadi di sini kita mulai memahami bahwa cerita-cerita yang dibangun di perjanjian lama itu bercerita tentang Yesus juga. Bahkan di Injil, di kitab perjanjian baru, semuanya bercerita tentang Tuhan Yesus. Jadi nggak usah berat-berat, kita pahami. Jadi kalau ada yang bertanya kita tahu persamaannya. Makanya waktu Yesus mau disalib, yang datang menjumpai Yesus adalah Musa dan siapa? Elia. Elia udah datang, Yohanes Pembaptis yang udah dipenggal kepalanya, itu adalah Elia yang turun mendahului Yesus. Sebelum Yesus, makanya mereka bertiga itu datang. Itulah simbol dari perjanjian lama sampai perjanjian baru. Semuanya menjadi satu cerita tentang Tuhan Yesus. Ayo kita tundukkan kepala kita akhiri firman Tuhan. Bapa yang baik, kami bersyukur, berterima kasih di kesempatan yang indah saat ini Tuhan. Kami boleh mengerti akan kebenaran-Mu, akan segala
kasih kuasa-Mu yang sudah Kau nyatakan bagi kami, sehingga kami boleh memahami mulai perjanjian lama sampai perjanjian baru. Semuanya Tuhan bercerita tentang Engkau ya Tuhan. Kami bersyukur punya Allah yang ajaib seperti Engkau. Kami bersyukur punya Tuhan yang luar biasa seperti Engkau Tuhan. Kami bersyukur, berterima kasih sampai hari ini Engkau tetap melindungi, memberkati, menjamah setiap kami ya Tuhan. Berkati kami semuanya. Kami bersyukur melalui kebenaran firman-Mu ini Tuhan, kami semakin dikuatkan, kami boleh semakin mengerti akan rencana-Mu bagi masa depan hidup kami ya Tuhan. Bahkan bukan hanya di dunia ini, sampai kekekalan, sampai di surga nanti. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami dan inilah ibadah kami. Haleluya, sama-sama katakan amin. Semua diberkati dengan kebenaran firman Tuhan, amin. Amin. Oke, sebentar kita mendengarkan warta sepekan. Saya rindu bertanya, apakah ada teman-teman atau saudara-saudara yang baru pertama kali hadir pada malam hari ini? Boleh angkat tangannya? Tidak ada? Oke, semua jemaat-jemaat yang setia, amin. Pengumuman selanjutnya, ibadah besok akan dilayani oleh Bapak Gembala kita sendiri pada pukul 10 pagi dan akan berbarengan dengan sekolah minggu. Yang punya anak sekolah minggu, yang punya keponakan, adik-adik, atau ada yang punya anak, boleh diajak untuk bergabung di ibadah sekolah minggu kita. Dan pengumuman selanjutnya, ibadah Bipro untuk Sabtu besok akan dilayani drummer kita oleh Saudara Joshua Sandi. Semua siap untuk hadir pada Sabtu besok? Amin. Amin. Tuhan mencatat setiap orang-orang yang sudah berjanji. Amin. Dan pengumuman selanjutnya, tidak bosan-bosan kami mengingatkan untuk semua jemaat-jemaat untuk memfollow up setiap akun sosmed kita, baik itu Instagram, Facebook, YouTube, dan TikTok, agar kita tidak ketinggalan setiap info-info seputar gereja kita. Sekian pengumuman hari ini, kita tutup dan kita akan memberikan persembahan. Mari kita sama-sama berdoa di dalam Tuhan. Ya Bapak, terima kasih Tuhan Yesus untuk hari ini Tuhan Yesus, dan untuk firman-Mu Bapa yang boleh kami dengarkan pada malam hari ini Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan setiap firman-Mu Bapa boleh bertumbuh, boleh berkembang Tuhan, dan boleh kami terapkan dalam kehidupan kami Tuhan dalam sehari-hari. Dan juga Tuhan boleh kami menjadi dampak yang baik bagi sekeliling kami Tuhan Yesus. Ya Tuhan Yesus, kami rindu memberikan setiap persembahan kami Bapa. Biarlah Tuhan yang memberkati setiap tangan-tangan yang memberi. Biarlah Tuhan juga yang memberikan berlipat-lipat kali ganda Tuhan Yesus. Ini setiap kami Tuhan, kami siap memberi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin.
Baik, mari kita satukan hati kita, kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, kami ucap syukur buat malam hari yang indah ini Bapa. Setiap kami anak-Mu, Engkau memberkati kami dengan kesempatan dalam memuji menyembah-Mu dan bahkan mendengarkan sebagian sabda-Mu ya Tuhan Yesus. Tuhan, ini adalah suatu kesempatan yang luar biasa Tuhan, yang dapat kami terima daripada Engkau. Pada malam hari ini ya Tuhan Yesus, setiap kami telah mendengarkan firman-Mu ya Tuhan Yesus. Kuatkanlah hati kami ya Tuhan Yesus melalui firman-Mu ini ya Bapa. Biarlah firman yang telah ditabur dapat membuat kami menjadi anak-anak yang mengerti akan firman-Mu, melakukan firman-Mu, bahkan juga Tuhan Yesus membuat firman-Mu Tuhan dimengerti banyak orang, memberitakan firman-Mu juga Tuhan Yesus. Tuhan, kami yakin Tuhan Yesus, Engkau memberkati hamba-Mu yang telah menyampaikan firman-Mu, yaitu Pak Jo ya Tuhan. Bila Engkau pakai Pak Jo sebagai alat kemuliaan-Mu lebih lagi ya Bapa. Biarlah di mana-mana Tuhan Engkau berkati dia, apapun yang dia perbuat, biarlah menjadi kehendak-Mu. Dan biarlah Tuhan Yesus Engkau jaga dia, Engkau berkati keluarganya, dan berkatilah Tuhan Yesus masa depannya. Biarlah Tuhan masa depan yang cerah ada di dalam kehidupan Bapak kami ini ya Bapak. Ya Tuhan Yesus, pada malam hari yang indah ini Tuhan Yesus, segala firman yang telah ditabur juga Tuhan Yesus, bila Tuhan dapat kami terapkan di setiap hidup kami, di setiap hari-hari kami ya Bapa. Bukan sebagai firman yang mati, tetapi sebagai firman yang dapat kami terapkan juga Tuhan Yesus. Tuhan, kami mohon ya Tuhan, kami adalah manusia yang lemah. Biarlah Roh Kudus-Mu yang selalu mengingatkan setiap kami akan segala apa yang kami lakukan ya Tuhan. Bila juga Tuhan Yesus yang dimana pada malam hari ini Engkau memberkati Tuhan setiap pelayan-pelayan-Mu yang telah mengambil bagian mereka masing-masing ya Bapa, yang telah melayani-Mu dengan segenap hati mereka, mulai dari WL Singer, pemain musik, Asher multimedia, semuanya Engkau berkati ya Tuhan. Bila apa yang mereka lakukan ya Bapa, Engkau lihat, apapun yang mereka perbuat Engkau balas ya Tuhan Yesus. Karena kami yakin Tuhan Yesus, kami melayani-Mu Tuhan Yesus, bukan karena kami mampu, tetapi kami yakin Tuhan Yesus, kami melayani karena Engkau telah memanggil kami, karena kami yakin ada rancangan-Mu yang dahsyat bagi setiap kami. Ya Tuhan Yesus, pada malam hari ini ya Tuhan, setiap kami berdoa bagi pemimpin rohani yang telah Engkau berikan di atas kami, yang dimana gembala-gembala kami dan pemimpin rohani kami serta pembina kami. Kami berdoa bagi mereka semua ya Tuhan Yesus, mulai Bapak Simon Yobadahulu yang mempunyai pelayanan di Tanjung Morawa. Berkatilah Bapak Simon Yobadahulu. Bila Tuhan, hamba-Mu itu menjadi alat kemuliaan-Mu lebih lagi. Pelayanannya biarlah Tuhan Engkau berkati, banyakkan jiwa yang dapat dimenangkannya Tuhan Yesus. Tambahkanlah mujizat-Mu yang heran dan ajaib. Biarlah Tuhan apa yang dia lakukan menjadi berkenan kepada Engkau. Biarlah ya Tuhan Yesus Engkau berkati keluarganya. Biarlah Tuhan setiap keturunannya setia kepada-Mu dan tetap melayani-Mu dan tetap memuji memuliakan nama-Mu. Tak lupa aku berdoa untuk Bapak pembina kami Pak Jo juga Tuhan Yesus, yang membina kami yang ada di sini ya Tuhan Yesus. Biarlah Bapak pembina kami ini ya Tuhan menjadi pembina kami, menegur kami, mengajarkan kami seturut dan sesuai kehendak Engkau ya Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan Bapak pembina kami Tuhan Yesus mendekatkan kami kepada Engkau dan memberikan kami Tuhan bimbingan sesuai kehendak Engkau Tuhan Yesus. Berkatilah juga Tuhan Yesus gembala kami, Bapak gembala kami dan Ibu gembala kami. Pakailah mereka sebagai alat kemuliaan nama-Mu ya Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan domba-domba yang telah Kau percayakan ke bagi mereka dapat mereka gembalakan dengan baik ya Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan gembala-gembala ya kami ini ya Tuhan Yesus dapat menjadi gembala yang luar biasa ya Tuhan Yesus, berkenan di hadapan Kau Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan di masa mereka melayani-Mu Tuhan Yesus, Engkau tambahkanlah segala hal yang luar biasa. Engkau perbuatlah berhasil segala apa yang mereka lakukan. Engkau halaukanlah dari segala hal yang jahat. Dan biarlah Tuhan Yesus di dalam kehidupan mereka hanya satu nama yang mereka sembah dan mereka layani, nama Engkau Tuhan Yesus. Tuhan, pada malam hari ini Tuhan, kami berdoa Tuhan Yesus untuk setiap jemaat-jemaat atau teman-teman kami yang tidak bisa hadir bersama kami pada malam hari ini ya Tuhan Yesus. Kami tidak tahu Tuhan Yesus apapun masalah yang mereka hadapi, apapun yang terjadi dalam kehidupan mereka, kami tidak tahu Tuhan. Tapi kami yakin Bapa, Engkau pasti memberkati mereka. Jika mereka sakit, sembuhkanlah penyakit yang ada di dalam kehidupan mereka.
Biarlah Tuhan Yesus Engkau berkati setiap obat-obat yang mereka perlukan. Dan juga Tuhan Yesus, setiap yang mempunyai masalah Engkau berkatilah mereka. Biarlah Tuhan Engkau bukakanlah pintu yang tertutup bagi mereka ya Tuhan Yesus. Biarlah juga Tuhan Yesus Engkau urapi, Engkau sertai mereka. Jika ada yang malas Tuhan, ketuklah pintu hati mereka. Biarlah hati yang keras menjadi lembut. Sebab hati adalah milik Tuhan. Hanya Tuhan yang sanggup melembutkan setiap hati manusia. Ya Tuhan, pada malam hari ini setiap kami juga Tuhan berdoa untuk tempat kudus-Mu yang kami cintai, ini mana kami dapat tertanam di gereja-Mu ini Tuhan. Kuduskanlah tempat ini dari segala sisinya ya Bapa. Ya Tuhan, tempat ini menjadi tempat nama-Mu dipermuliakan, nama-Mu ditinggikan, dan Engkau berkuasa dan bertata. Biarlah Tuhan Engkau perlebar tempat-Mu ini Tuhan Yesus, karena kami yakin Tuhan Yesus segala tuaian sangat banyak. Sebab itu kami berdoa biarlah Tuhan tempat penuaian juga Engkau perlebar ya Tuhan Yesus. Pada saat ini kami juga tak lupa berdoa Tuhan Yesus untuk segala ibadah-ibadah yang ada, mulai dari ibadah raya, ibadah sekolah minggu, bahkan sampai ibadah FA doa malam dan juga ibadah Bipro ya Tuhan. Di setiap kami menyelenggarakan ibadah Tuhan Yesus, di setiap kami melakukan ibadah, biarlah Tuhan kami merasakan hadirat-Mu. Biarlah Tuhan kami merasakan jamahan. Biarlah Tuhan hanya Engkau yang kami permuliakan atas ibadah-ibadah ini ya Tuhan Yesus. Tuhan, tak lupa juga Tuhan kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Diberkatilah Indonesia dengan luar biasa ya Bapa. Biarlah Indonesia dilimpahkan dengan segala kemuliaan daripada Allah Bapa. Dan biarlah Tuhan Yesus dari Sabang sampai Merauke, Indonesia tetap dikuasai oleh tangan Tuhan. Diberkatilah pemimpin-pemimpinnya. Biarlah Tuhan Yesus pemimpin-pemimpinnya Engkau berikan hikmat kebijaksanaan yang luar biasa, agar pemimpin-pemimpin kami di Indonesia dapat memberkati setiap juga rakyat-rakyatnya, dapat membuat rakyat-rakyatnya memberikan damai sejahtera yang luar biasa. Dan biarlah Tuhan Yesus pemimpin-pemimpin bangsa Indonesia Tuhan Yesus dapat menjadi pemimpin yang berkenan di hadapan Engkau Tuhan. Pada malam hari ini tak lupa juga kami berdoa Tuhan Yesus untuk kota kami yang kami cintai, kota Medan. Diberkatilah kota Medan, biarlah kota Medan menjadi kota tiang doa yang kuat bagi Indonesia. Biarlah Tuhan Yesus di mana kami menyembah-Mu, di mana kami memuji-Mu, yaitu kota Medan. Diberikanlah Tuhan segala hal yang luar biasa di kota Medan. Dan biarlah Tuhan Yesus semakin lama kota Medan semakin maju, semakin lama kota Medan semakin banyak penyembah dan pemujinya, semakin lama kota Medan semakin diberkati oleh Tuhan dengan luar biasa. Karena kami yakin Tuhan Yesus, kami menyembah-Mu, kami memuji-Mu, kami memuliakan-Mu di kota Medan. Tuhan, pada malam hari ini, pada saat kami datang, kami boleh membawa masalah, membawa penyakit, membawa apapun ya Tuhan, beban kami. Tetapi di saat kami datang kepada-Mu, di saat kami menyembah-Mu, kami mendapatkan Tuhan Yesus kelegaan yang luar biasa daripada Engkau, mendapatkan hal yang luar biasa daripada Engkau, yaitu damai sejahtera yang tak berkesudahan. Sebelum kami pulang, kami rindu menerima berkat daripada Engkau Tuhan Yesus. Tuhan yang Kekasih Tuhan, angkatlah kedua tanganmu, arahkan hati dan wajahmu ke sorga. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau.
Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Oleh karena itu, terimalah berkat yang berkelimpahan dari Allah Bapa, disertai dengan cinta kasih yang tak terbatas dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis dari Roh Kudus yang akan menyertai, memimpin, membimbing, memberkati kita semuanya, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Kita semua terima berkat Tuhan, sama-sama katakan, amin. Selamat malam minggu, Tuhan memberkati. Jangan lupa besok tetap ibadah, ya Vera.